Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, nyeri pinggang dan lutut menjadi keluhan yang semakin sering dirasakan masyarakat. Tidak hanya pada usia lanjut, tapi juga kalangan muda dan pekerja aktif. Keluhan seperti ini juga dapat muncul saat beribadah, seperti saat melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Jika tidak ditangani dengan benar, keluhan ini bisa berulang bahkan berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Untuk membahasnya lebih dalam, saudara telah hadir bersama kami ahli fisioterapi, Fisio Rijal, SFT, Fisio MSc, PhD, Fisio dari Bontolempangan Medical Center, Kota Makassar. Selamat pagi, Fisio Rijal. Selamat pagi, Mbak. Baik, kita akan membahas terkait dengan tema yang bisa dibilang beberapa waktu terakhir mungkin banyak dirasakan ya oleh masyarakat kita yang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, khususnya sholat tarawih. Banyak yang mengeluhkan nyeri pinggang dan lutut saat beribadah. Ini sebenarnya penyebabnya apa, dokter? Ya. Jadi kalau kita melihat situasi saat ini ya, di saat bulan Ramadan ini memang kita akan melakukan suatu gerakan yang sifatnya repetitif. Misalnya kita mau melakukan tarawih, which is itu sampai 20 rakaat ya. Mungkin ada juga yang sampai cuma 8 rakaat. Tetapi permasalahan di sini adalah memang dalam gerakan salat itu memang kita bisa katakan itu adalah aktivitas yang terukur. Artinya terukur itu adalah mereka dalam melakukan sholat itu ada pola atau patron gerakan yang terjadi. Sehingga sebenarnya definisi sholat itu kalau misalnya dilihat ditinjau dari biomekanik atau fisioterapi, kita bisa mengatakan bahwa sholat itu bisa dikatakan sebagai suatu metode untuk memeriksa diri kita. Apakah ada kelainan pada saat kita melakukan gerakan tertentu. Jadi kalau kembali ditanyakan, sebenarnya penyebabnya apa sih untuk nyeri pinggang atau nyeri lutut kalau kita kaitkan dengan kegiatan sholat, ya memang karena pada saat sholat itu semua fungsi sendi, misalnya bahu, pinggang, lutut itu melakukan gerakan tertentu, di mana patronnya itu apabila terjadi permasalahan itu akan terdeteksi. Jadi terkadang kita mungkin merasa ya, ada satu nyeri yang sifatnya agak laten nih. Laten itu artinya memang kita tidak ketahui, tapi tiba-tiba kita sholat, kok pinggang saya sakit gitu. Oh, ternyata sholat itu bisa dijadikan sebagai suatu tolak ukur bahwa oh ternyata Anda itu, bahwa kita ini dalam melaksanakan sholat itu ada simptom yang dikatakan nyeri yang bisa memicu rasa sakit. Rasa sakit itu kalau misalnya kita fokus di pinggang nih, misalnya kita gerakan ruku misalnya, pada saat kita gerakan ruku itu oh ternyata memang pada saat gerakan ruku itu tulang belakang kita itu kan melakukan gerakan kalau kami katakan itu fleksi. Jadi mungkin gerakan yang sifatnya agak sedikit membungkuk. Dan ternyata otot-otot di spinal muscle itu kan banyak kan, mulai dari superficial lapisan luar sampai ke dalam itu mengalami penguluran. Jadi kalau misalnya otot itu mengalami pemendekan, maka di situ orang akan merasa oh ternyata saya nyerinya sakit di pinggang. Itu kalau diakibatkan oleh otot. Tapi yang namanya nyeri pinggang itu banyak penyebabnya. Tapi untuk spesial dalam kondisi kita melakukan sholat, kemungkinan besar ke arah situ. Faktor usia sendiri, apakah itu juga menjadi salah satu penentu? Sangat bisa kemungkinan. Karena kalau di faktor fascia kan, memang kita tidak pungkiri kalau misalnya kualitas sendi itu kan semakin menurun tuh. Jadi posisi sendi itu di mana dia semakin saling mendekat. Sehingga ini kan kalau pinggang kita nih, kita berbicara pinggang. Pinggang itu kan disusun oleh beberapa tulang belakang yang dikatakan lumbal di situ, which is itu sampai 5 lumbal yang saling terikat. Sehingga kalau semakin kita usianya semakin ke atas, maka posisi tulang itu akan kadang semakin saling mendekat. Dan kalau dia saling mendekat, maka ada dikatakan facet joint, yang di facet joint itu di tulang belakang itu. Kalau dia semakin mendekat seperti ini, maka itu akan dikenal sebagai facet joint block. Makanya kalau sudah terjadi facet joint block ya otomatis Anda akan
susah untuk melakukan sujud. gerakan membungkuk atau sujud seperti itu. Baik, jadi paling rentan memang lansia. Iya, lansia. Untuk anak muda sendiri, Dok, yang kerap kali mengeluhkan sakit pinggang dan lutut itu sebenarnya case-nya seperti apa kalau masih muda? Yang menariknya sebenarnya gini, kok contoh di klinik nih, sebenarnya kalau kita lihat kasus low back pain atau nyeri pinggang yang datang ke klinik itu, ternyata kita kaget juga loh. Kenapa malah anak muda banyak juga, bukan cuma orang tua. Ternyata kalau kita lihat waktu kita melakukan suatu observasi dan pemeriksaan pada pasiennya itu memang kebanyakan karena faktor habit, sedentary activity. Which is mereka itu selalu mungkin duduk main games atau main laptop misalnya, terus dia kecenderungan duduk seperti ini itu mengakibatkan adanya posisi statis yang lama. Dan posisi statis lama itu ternyata bisa mengakibatkan terjadinya spasm pada otot-otot paraspinal tersebut. Dan itulah yang juga bisa memicu kenapa low back pain itu atau nyeri pinggang itu juga bisa terjadi pada anak muda. Untuk nyeri lutut sendiri, dokter, seperti apa? Kalau kita berbicara nyeri lutut nih, ini kan spesifik di area memang tempat tumpuan kita ini. Jadi kalau kita melihat saat ini memang kebanyakan nyeri lutut itu kalau misalnya kita analisa dari gerakan sholat ya. Jadi kita sholat kita ada yang namanya sujud kemudian duduk ya. Apakah itu di duduk di antara dua sujud yang pertama atau yang kedua. Dan ternyata kalau misalnya muncul adanya nyeri pada saat itu kemungkinan karena komponen lutut itu sebenarnya complicated juga. Hampir sama dengan pada daerah lumbal pada daerah pinggang. Jadi ada beberapa hal pada saat misalnya Anda sholat terus merasakan adanya nyeri di daerah lutut itu kemungkinan besar itu diakibatkan mungkin ada tarikan pada otot-otot ya misalnya di daerah quadriceps misalnya, atau misalnya ada mungkin kemungkinan pembendekan pada ligamen kolateral medial lateral pengikat sendi. Terus kemungkinan juga kalau orang tua nih ya, kalau orang tua itu kebanyakan ya mungkin memang karena faktor sudah usia, maka mungkin kapsul sendinya itu sudah lebih sedikit adesif, melengket. Sehingga pada saat dia melakukan gerakan seperti ini memang agak terbatas nanti pada saat dia melakukan gerakan misalnya sujud atau duduk tersebut. Baik, kerap kali orang yang mengalami nyeri lutut ataupun pinggang itu menganggap hal biasa nyerinya. Ya, kapan kira-kira kemudian nyeri ini sudah menjadi tanda serius? Ya. Jadi ini sebenarnya tergantung dari faktor penyebab pada saat terjadinya nyeri tersebut. Jadi kalau misalnya kita in daily living misalnya, kebanyakan orang menganggap kok saya nyeri sakit pinggang ya, kayaknya ini akan sembuh sendiri. Kan terkadang masyarakat bilangnya seperti itu. Tapi ternyata kalau kami sebagai fisioterapi melihatnya bahwa kan jaringan itu kalau misalnya soft tissue yang mengalami permasalahan khususnya pada otot itu biasanya kan kita anggap bahwa healing prosesnya itu paling biasanya 5 hari sampai 2 minggu paling cepat. Jadi kalau misalnya Anda merasakan nyeri nih sakit terus kemudian tidak sembuh dalam 3 sampai 5 hari harus sudah mulai warning, kayaknya perlu saya konsul. Mau konsul ke dokter atau mau langsung ke fisioterapi itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi dari sini diartikan bahwa nyeri, dikatakan nyeri kalau misalnya masih sebatas 1-2 hari itu mungkin sebagai respon mekanisme tubuh. Misalnya contoh, misalnya bayi ini agak jarang olahraga misalnya, terus tiba-tiba olahraga hari ini, terus besoknya terasa pegal atau sakit, itu kadang itu adalah mekanisme respon otot yang dikatakan DOMS di situ. Dan itu kalau misalnya dia sembuh dalam 3-5 hari berarti itu nggak ada masalah sebenarnya, normal. Tetapi kalau misalnya sudah lebih, mending kita sudah konsul sebenarnya. Harus segera mungkin untuk ke fisioterapis atau langsung ke dokter begitu. Ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi saudara lebih jauh soal bagaimana kemudian cara agar otot kita, tubuh kita bisa tetap sehat sembari aktif beribadah di bulan suci Ramadan. Kami akan membahasnya saudara usai jeda berikut ini. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV.
Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Visio Rijal, Visio dari Bantulimpangan Medical Center Kota Makassar. Di segmen kali ini kita akan membahas juga terkait dengan hal-hal apa sih kemudian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat khususnya yang akan melakukan ibadah yang panjang, khususnya sholat tarawih. Apakah sebelum sholat tarawih ada stretching khusus atau latihan khusus yang perlu dipersiapkan? Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang sholat itu merupakan salah satu bentuk gerakan yang memang sistematik. Dan bisa dikatakan sebenarnya bahwa semalam saya coba mencari jurnal sebenarnya ya, terkait dengan aktivitas sholat itu seperti apa sebenarnya. Ada satu fenomena sekarang mengatakan bahwa sholat itu merupakan suatu bentuk latihan yang sistematik. Jadi bukan lagi yang dikatakan sebagai aktivitas daily living. Karena kalau aktivitas daily living itu kan tidak terukur sebenarnya. Tetapi kalau sholat itu ternyata terukur loh. Kami dari fisioterapi itu kalau misalnya memberikan satu exercise sama pasien itu kan biasanya kita menentukan dosis. Jadi itu kan ada kategori fit, frekuensi, intensity, time, dan type. Dan ternyata sholat juga kan memiliki frekuensi 5 kali sehari. Terus intensitasnya itu dia masuk kategori ringan sampai medium activity. Jadi memang ada standarnya. Terus type-nya itu ya memang dia bisa masuk dalam kategori open atau close kinematic change. Itu dalam dari perspektif kami sebagai fisioterapi yang memang belajar biomekanik dalam menangani pasien. Dan kita juga ada time, which is time itu kan memang sudah ditentukan, itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya tergantung orangnya, bahkan ada yang 1 menit sebenarnya kalau misalnya dia percepatkan sholatnya. Tapi intinya bahwa sholat itu bisa dikata kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas sholat itu sangat diharapkan bahwa pertama sebaiknya, ini kan kalau sebelum sholat kan kita buka puasa nih, sebaiknya jangan terlalu full dulu nih. Karena kalau misalnya kita full baru kita mau bend, kita punya badan itu kayaknya agak sesak banget gitu. Terutama kalau misalnya perut kita tuh agak fatnya agak lebih, jadi itu akan menghambat kesempurnaan sholat kita. Dan juga memang yang sangat dibutuhkan itu kan kalau kita melakukan gerakan-gerakan dalam sholat itu ya memang dibutuhkan suatu flexibility. Jadi mungkin adanya dynamic stretching untuk dilakukan dynamic stretching itu ya memang aktivitas bagaimana kita mengulur otot itu kurang lebih 10 sampai 15 detik. 10 sampai 15 detik. Ya, untuk bagian-bagian tertentu yang kita mau stretch pada yang mensupport gerakan sholat tersebut. Seperti contoh misalnya di pinggang nih, karena kita mau ruku. Jadi otomatis kita harus melakukan stretching dulu di pinggang, melakukan rotasi kanan, rotasi kiri supaya kita mempersiapkan bahwa otot kita ini dalam posisi fleksibilitasnya itu bagus. Sehingga kita bisa meminimalkan adanya cedera pada saat kita sholat. Contoh case yang mungkin biasa ditangani oleh Visio Rijal di klinik itu biasanya case-nya seperti apa terkait dengan pinggang dan lutut? Kami kemarin ada satu case terutama di Bantulimpangan Medical Center. Kebetulan pasiennya itu dari Ternate kalau nggak salah. Itu ibu dalam 4 bulan itu dia mengalami nyeri pinggang, dan memang diagnostik dari dokter dari kiriman dari rumah sakit Ternate itu dia mengalami HNP, hernia nucleus pulposus. Dia mengalami jepitan saraf. Dia sampai harus pakai tongkat waktu itu dia datang. Jadi terus rencananya dari konsul dokter itu dirujuk ke sini untuk MRI dan mungkin kemungkinan akan dilakukan operasi. Terus kebetulan si pasien ini memang melihat adanya iklan dari Bantulimpangan Medical Center, dan dia mencoba untuk melakukan fisioterapi dengan kami sambil menunggu hasil dari MRI-nya. Terus kami melakukan treatment kurang lebih kalau nggak salah 3 sampai 5 kali treatment. 3 kali treatment itu dia sudah bisa jalan normal, 5 kali treatment itu dia sudah bisa sholat mandiri. Yang tadinya dia harus duduk untuk sholat. Jadi di situ pentingnya bagaimana kita relate sebenarnya kalau misalnya kita mendapatkan kasus nyeri pinggang yang mungkin di masyarakat itu kan pikirnya sakit pinggang itu simple bahwa ada gangguan di belakang, tapi dia tidak memahami penyebabnya apa sebenarnya, dan tindakan yang tepat yang harusnya diambil itu sebenarnya harus mengarah kemana dulu gitu. Baik, sejalan dengan itu, otot mana yang paling penting diperkuat untuk mencegah nyeri pinggang? Ini pertanyaan menarik sebenarnya, karena mungkin masyarakat belum memahami. Kalau kami kan mungkin fisioterapi jadi memahami struktur anatomi secara detail, jadi kami paham ini otot yang perlu kita latih pada saat kita memberikan treatment pada penderita low back pain. Jadi kalau kita berbicara nyeri pinggang, ini kan masalahnya postur sebenarnya. Postur di mana itu terjadinya stability. Jadi kalau misalnya stability itu terjadi, maka
badan kita ini akan betul-betul alignment-nya itu akan bagus secara anatomi. Tetapi ternyata berdasarkan studi sebelumnya itu dikatakan bahwa untuk postur itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu adalah deep muscle. Deep muscle. Ya, deep muscle. Deep muscle inilah yang lapisan otot bagian dalam. Deep muscle inilah yang akan mengkoreksi kita punya postur. Kapan terjadi kelemahan pada deep muscle, maka postur kita itu akan berubah. Latihan apa yang menguatkan deep muscle itu? Deep muscle itu kalau kita mau melatih itu biasanya berdasarkan, kebetulan itu penelitian saya kemarin waktu kami kuliah di National Taiwan University di Taiwan. Saat itu saya melakukan latihan deep scapular stabilization exercise. Jadi kita mendevelop bagaimana deep muscle ini bisa kita latih. Tapi karena saya kemarin fokus di shoulder, kalau ditanyakan kira-kira katanya dan low back pain, maka untuk di lumbal itu kita harus fokus di multifidus sama di transversus oblique yang di depan. Berarti jadi dua latihannya seperti apa? Latihannya ini agak susah dicontohkan ya. Mungkin tahu yang metode plank itu? Plank yang seperti ini, itu sebenarnya salah satu bentuk simpel untuk melakukan multifidus. Tetapi untuk kalau misalnya dilakukan oleh fisioterapi, dia bisa melakukan teknik bagaimana multifidus itu saja yang melakukan kontraksi. Jadi otot lain itu tidak akan terjadi kontraksi. Terus, tapi itu harus diobservasi melalui ultrasonografi. Gak boleh langsung dilakukan mandiri gitu ya? Mungkin bisa setelah kita lakukan beberapa kali sesi dengan pasien supaya mereka memahami betul makna gerakan tersebut. Dan juga untuk di bagian anterior, karena kan tadi posterior multifidus itu, di bagian anteriornya itu ya kita lebih fokus di otot what we call transversal oblique. Jadi juga tekniknya agak lebih mudah. Dia duduk seperti ini, kemudian kita tarik nafas panjang tapi perutnya dikembungkan. Jadi kita bernapasnya itu lewat diaphragma breathing. Jadi kita tarik nafas seperti ini, kemudian kita tekan pusat kita itu, kita bayangkan kita tekan ke dalam. Itu akan mengaktifkan dia punya transversus oblique tersebut, sehingga core muscle itu bisa terjaga dari depan dan dari belakang, sehingga tulang belakang itu bisa dalam posisi yang bagus. Posisi yang bagus. Ketika mungkin sudah terlanjur mengalami nyeri, langkah pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan secara mandiri? Jadi kalau kan ini sebenarnya kalau misalnya kita berbicara nyeri tiba-tiba, jadi itu kategorinya nyeri akut ya. Jadi kalau nyeri akut kan biasanya kecenderungannya itu memang masih terjadi, nyerinya itu masih nilainya tinggi. Kalau misalnya kita hitung dalam visual analog scale itu mungkin sekitar 6 ke atas. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan suatu intervensi yang simple yang bisa dilakukan orang di rumah, selama tidak ada inflamasi berlebihan, mungkin bagusnya langsung dikompres air hangat. Tetapi kalau misalnya terjadi inflamasi, mungkin karena jatuh, kebentur, terus ada bengkak di situ, mungkin baiknya kita kompres ice therapy. Tapi ice terapinya jangan langsung 5 menit ke situ. Biasanya kita melakukan 2 menit pertama, kemudian kita lepas kurang lebih 1 menit supaya tidak terjadi adaptasi yang berlebihan. Kemudian kita lakukan 2 menit lagi, kemudian kita lepas lagi 1 menit, kemudian dilakukan lagi, baru selesai. Baik, itu dia tadi beberapa pertolongan pertama yang bisa dilakukan ya ketika sudah terlanjur mengalami nyeri di pinggang dan juga lutut ya. Betul, baik. ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lagi lebih jauh, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.
Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara di Kompas TV Independen Terpercaya. Di segmen ini kita kembali akan berbincang bersama Visio Rijal, Visio dari Bontolempangan Medical Center Kota Makassar. Di segmen kali ini kita juga ingin membahas terkait dengan apa kemudian efek dari gerakan sholat terhadap kondisi kesehatan kita. Karena kan di bulan suci Ramadan ini ada banyak sekali amal ibadah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah sholat tarawih dan juga beberapa sholat sunnah lainnya. Makna ataupun juga manfaat dari gerakan sholat terhadap kesehatan kita itu seperti apa, Fis? Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara gerakan sholat ya, ternyata memang gerakan sholat itu mungkin sudah diciptakan memang tujuannya untuk memberikan suatu aktivitas ringan kepada orang-orang yang mungkin agak susah untuk melakukan aktivitas fisik kayak nge-gym atau olahraga lainnya. Karena kalau kita melihat dari gerakan sholat itu kan seperti yang saya katakan dari awal bahwa ternyata sholat itu memang bisa dipakai untuk memberikan satu treatment untuk diri kita sendiri. Misalnya pada saat takbir aja seperti ini, kan pada saat melakukan gerakan takbir seperti ini kan adanya kesinergis dua gerakan tangan yang harus sama. Jadi di saat seseorang melakukan gerakan yang tidak sama, jadi kemungkinan ada permasalahan di salah satu sisi. Itu yang pertama yang kita ketahui. Terus yang kedua, dari mulai kita membaca Al-Fatihah, pada saat kita takbir sampai kita mau ruku itu kan kita membutuhkan kurang lebih mungkin sekitar 50 detik sampai 1 menit. Dan ternyata berdasarkan ilmu, berdasarkan studi sebelumnya dikatakan bahwa orang akan memiliki keseimbangan yang bagus apabila dia bisa mempertahankan posisi yang bagus kurang lebih dari 43 second. Jadi itu suatu assessment. Jadi kalau misalnya seseorang tidak bisa melakukan berdiri mempertahankan posisi pada saat dia membaca Al-Fatihah dan surat pendek, kurang lebih dari 1 menit, berarti kemungkinan ada gangguan keseimbangan di situ. Terus kita melihat juga kalau misalnya dia pada saat ruku nih, di saat dia ruku kan ini terjadi gerakan dia membengkokkan dia punya postur ke bawah. Kemudian ternyata di sinilah dia dan kebanyakan masyarakat ini agak kadang bermacam-macam cara rukunya dia. Ada yang fokus di punggung, tetapi ada juga yang fokus di panggul. Yang benar itu di panggul sebenarnya. Sehingga pelvic tilting itu terjadi seperti ini sehingga tidak membahayakan otot punggung. Kapan dia fokus di punggung maka ini akan tertarik tertarik dan bisa memicu rasa nyeri. Terus selama ini kita hanya langsung saja ruku dan ternyata ada hal-hal yang penting juga. Dan luar biasanya lagi ya, ternyata pada saat kita ruku itu kan kita kan membaca nih 3 kali kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan ternyata itu kalau kita hitung itu kurang lebih 10 sampai 15 detik. Dan itu adalah sama prinsipnya pada saat kita melakukan stretching, dynamic stretching yang saya katakan tadi. Itu ternyata sudah terukur di situ. Dan kemudian pada saat kita membungkuk seperti ini, mungkin kalau Mbaknya ikut Pilates, ada kan child position, itu kan posisi yang sangat memberi kita efek relaksasi. Dan ternyata di sholat juga itu pada saat kita ruku yang kurang lebih 10-15 detik itu memang bisa merangsang kita punya hormon yang bisa menekan tingkat stres, which is itu adalah hormon stres yang sebenarnya pada saat kita ruku seperti sujud seperti itu dia akan memberikan waktu di mana otot-otot yang saya sebutkan tadi yang multifidus dan erector span itu terulur. Jadi kita kesannya juga melakukan dynamic stretching juga. Bahkan bisa sampai pada level static stretching kalau dia lebih dari 15 menit. Dan di fisioterapi itu biasanya kami mengandalkan static stretching ini untuk memperbaiki gangguan postur. Jadi kalau teman-temannya merasakan ada gangguan postur di tubuh terus ingin melakukan treatment terapi sendiri, jadi kalau salat itu kalau bisa lebih lama lagi daripada 15 detik pada saat ruku atau sujud, karena disitulah Anda melakukan suatu tindakan treatment, personal treatment yang kamu melakukan static stretching yang kurang lebih 15 detik ke atas. Terus kalau misalnya kita duduk di antara 2 sujud yang terakhir ini, kan kita kan otomatis ini agak lebih miring ya, condong ke kiri ya. Ternyata di kiri itu ternyata kan ada beberapa organ yang sangat penting, seperti misalnya jantung, digestif, kemudian usus besar. Ternyata itu kita lakukan stretching dan memberi ruang supaya dia lebih bergeraknya itu, mobility-nya itu lebih bagus. Itu makna dari sholat. Jadi luar biasanya. Bahkan juga ada satu studi juga yang sempat saya baca, bahwa ternyata kalau misalnya kita sujud, kita memberikan
tekanan kompresi pada abdominal sehingga itu akan menstimulir bagaimana sistem pencernaan itu akan lebih bagus. Jadi itu luar biasa yang sholat itu. Baik, setiap gerakan sholat ada makna, Ada makna. kemudian juga bisa menjadi treatment terbaik bagi tubuh kita ya. Dan bisa dijadikan sebagai satu asesmen bagi kita. Kapan kamu ada satu posisi yang mungkin memberikan signal pain atau nyeri, berarti kamu harus konsul atau kamu harus cek gitu. Baik, terkait dengan konsul dan cek. Ya. Untuk di visio dari Bentol Lempangan Medical Center Kota Makassar sendiri, pelayanan seperti apa yang diberikan kepada pasien? Ya, ya kebetulan ini salah satu klinik yang menurut saya cukup bagus dan komprehensif, di mana kami kebetulan dikasih fasilitas yang cukup memadai untuk pasien dalam penanganan layanan fisioterapi. Dan di sana itu memang kami diberi fasilitas seperti elektroterapi untuk memberikan beberapa tindakan fisioterapi yang katanya dengan mungkin aktinoterapi kayak infrared. Kemudian kita bisa juga diberikan interferensi untuk mendamping nyeri. Terus ada juga modalitas yang dikatakan ultrasound. Kemudian di Bentol Lempangan Medical Center juga itu kita diberi fasilitas untuk ada space untuk melakukan suatu exercise, karena sebenarnya inti dari fisioterapi itu adalah exercise. Bagaimana makanya di luar itu kan ada istilah exercise is medicine. So if you wanted to be health, so you have to do your exercises. Jadi sebenarnya itu kami dikasih space untuk melakukan beberapa selain kita memberikan intervensi elektroterapi, kita juga dikasih ruang untuk memberikan exercise terapi untuk mempercepat healing proses terhadap pasien kami. Dan juga karena kebetulan memang kita ada fisioterapis yang ada di Bentol Lempangan Medical Center juga sudah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan dry needling. Kita juga bisa melakukan dry needling untuk merilis muscle dan mempercepat penurunan nyeri pada saat terjadi gangguan tersebut. Untuk ketemu sama Fisio Rijal, jadwal praktiknya setiap hari apa? Ya, karena di medical center ini sebenarnya kita memiliki 3 fisioterapis, Fisio Haris, Fisio Winnie, dan saya sendiri. Jadi dalam 1 minggu itu kita berbagi. Saya di situ di hari Rabu dan di hari Sabtu. Baik. Ya. Pesannya untuk pemirsa di rumah agar kiranya bisa menjaga kesehatan tubuh dan juga bisa tetap khusyuk dalam beribadah selama bulan suci Ramadan, silahkan. Ya. Jadi buat pemirsa, jadi kalau saya sebagai fisioterapi ini mungkin menekankan bahwa dalam melakukan sholat itu mungkin sebaiknya kita betul-betul memaknai arti gerakan sholat tersebut. Karena kapan kita bisa memaknai, artinya bahwa bukan hanya kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan atau pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga ternyata sholat ini memang bisa digunakan sebagai suatu metode untuk melakukan personal assessment, memeriksa diri kita, ada permasalahan apa di struktur tubuh kita. Kemudian ternyata sholat juga bisa dilakukan sebagai personal treatment. Jadi dengan personal treatment itu, maka sholat itu bisa dijadikan sebagai suatu aktivitas ringan, ya, which is itu adalah exercise yang bisa menjaga tubuh kita secara natural. Jadi saya teringat ada satu case di mana salah satu profesor melakukan penelitian di Makassar. Kebetulan ada teman kami juga memang kuliah di Kanazawa University, dan dia membandingkan antara functional activity orang Jepang sama orang Indonesia. Dia kaget. Kenapa orang di Indonesia itu dengan usia sudah 60 tahun lebih, ternyata dia masih bisa jongkok, bisa duduk seperti ini. Karena di Jepang mereka sudah kebanyakan terbatas di sendi lututnya. Ternyata itu bisa dikarenakan salah satu faktor yang sangat bisa mendukung itu adalah karena mereka terbiasa dengan sholat dengan baik, sehingga terpelihara semua sendi. Terpelihara semua sendi, dan sampai lansia pun juga bisa tetap fit begitu ya dalam menjalankan ibadah. Terima kasih banyak Fisio Rijal dari Bentol Lempangan Medical Center Kota Makassar. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua ibadahnya makin lancar ya. Dan untuk pemirsa di rumah, apabila sudah ada tanda-tanda nyeri, segera lakukan pemeriksaan. Sekali lagi terima kasih Fisio Rijal. Terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.